Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sedikit hasil diskusi kami terkait tugas deteksi objek pada mata kuliah pembelajaran mesin. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Kalisa Nadia Hakim dengan 3 digit NIM terakhir 149. Saya Jihan Sania Pudaliba dengan 3 digit NIM terakhir 101. Saya Ladia Kalska dengan 3 digit NIM terakhir 133. Saya Gelis Ramadhani Elsa Putri dengan 3 digit NIM terakhir 177. Saya Vanessa Bilsarbini dengan 3 digit terakhir 177. Untuk tugas kali ini kami mengambil judul yaitu mendeteksi apakah suatu objek mengenakan kacamata atau tidak. Pada tugas kali ini ada pelatihan model YOLO versi 8 dalam mendeteksi objek kacamata menggunakan dataset yang diunduh dari RoboFlow. Setelah pelatihan selesai, model diuji dengan gambar uji untuk memverifikasi akurasi deteksi. Pengguna dapat mengunggah gambar baru dan model akan mendeteksi objek di gambar tersebut. Menampilkan hasil deteksi dengan bounding box pada gambar yang telah diproses. Untuk tugas kali ini, dataset kami ambil dari open source yaitu Kaggle, yang mana nanti akan kami unduh datasetnya, kemudian kami input di RoboFlow untuk dilakukan anotasi. Untuk tahap anotasi dataset pada RoboFlow akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ladia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme yang dilakukan di RoboFlow. Jadi, pertama kali itu kita mengupload data, semua data yang ingin menjadi data train dan data test di RoboFlow. Jadi, sesuai dengan ketentuan di tugas yaitu menggunakan 200 dataset, yaitu 160 untuk tes dan 160 untuk train dan 40 lagi untuk tes. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan di upload data di sini, kita akan menganotasi. Nah, setelah dianotasi, itu datasetnya bakal terlihat seperti ini. Jadi, ini adalah hasil penganotasian pada gambar. Jadi, karena kita mendeteksi kacamata, maka kita membingkai gambar yang ada kacamatanya. Dan sedangkan untuk yang tidak ada kacamata dibiarkan saja. Jadi, RoboFlow akan menganggap bahwa yang tidak dianotasi itu adalah data yang negatif. Jadi, akan diklasifikasikan sebagai tidak memiliki kacamata. Nah, selanjutnya setelah semua dataset ini itu dibagi menjadi 160 data train dan 40 dataset, kita akan mengetrain model di sini. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Nah, setelah data ini selesai di-train, maka kita akan mendownload model dan akan kita lanjutkan di Colab untuk kita fine tuning selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya Jihan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu yang pertama ada pip install RoboFlow. Ini tuh untuk menginstal RoboFlow-nya. Untuk yang from RoboFlow import RoboFlow itu digunakan untuk menghubungkan Python atau Colab dengan dataset yang ada di akun RoboFlow-nya. Kemudian kode selanjutnya itu untuk autentikasi API key-nya yang digunakan sebagai izin agar sistem dapat mengambil dataset dari akun tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian yang kode selanjutnya itu digunakan untuk memilih project datasetnya, yaitu ML Glasses yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya ada versionnya itu project versinya. Kemudian yang selanjutnya ada
dataset version itu untuk mengunduh dataset untuk YOLO versi 8-nya. Kemudian itu hasilnya, dan selanjutnya ada pip install Ultralistic, itu digunakan untuk menginstal library resmi untuk menjalankan model YOLO versi 8. Selanjutnya from Ultralistic import YOLO itu juga untuk memanggil kelas YOLO agar bisa membuat, melatih, dan menjalankan model. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya ada dataset version download. Itu digunakan untuk mengunduh dataset yang telah dipersiapkan sebelumnya di RoboFlow. Lalu ada model YOLO. Ini tuh digunakan untuk membuat model YOLO versi 8. Kita gunain versi 8 ini udah cukup karena kita cuma menggunakan 200 dataset aja. Jadi menggunakan YOLO 8 udah cukup. Selanjutnya ada parameter untuk jumlah pelatihannya itu 50, terus ada ukuran gambarnya itu 640, batch-nya itu ukuran iterasi pelatihannya itu 8, lalu ada perbaikan pada hasil yang diterima sebelum pelatihan dihentikan itu ada 20, ada campuran beberapa gambar 1,0, lalu ada menggabungkan dua gambar menggunakan mix up 0,2, lalu ada mengatur sinturasi menggunakan HSV 0,9, lalu ada mengatur kecerahan menggunakan 0,5, lalu ada untuk membalikan gambar secara horizontal dengan 0,5, dan perangkat yang digunakan untuk pelatihan dengan device sama dengan 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gadis. Baik, berikutnya pada kode from Python itu kami mengimport gambarnya, lalu untuk fungsi display image file name run detect train 2 result itu merupakan untuk menampilkan grafik dari hasil trainingnya. Grafik hasil training YOLO yang berisi loss, train dan validation, dan metrik-metrik precision, recall, dan MAP. Grafik ini dipakai untuk mengevaluasi apakah model belajar dengan baik. Dari grafik itu tampak hasilnya ada penurunan loss dan peningkatan MAP yang berarti model belajar dengan benar. Selanjutnya, oke. Baik, berikutnya pada kode model YOLO run detect itu model ini di load, lalu hasil model yang selesai di training ini di load. Setelah model di load itu model siap digunakan untuk inference atau mendeteksi objek. Selanjutnya, baik. Berikutnya itu model ini dijalankan pada folder test menggunakan dengan hasil output result berisi bounding box, label, dan confidence score untuk setiap gambar. Dapat dilihat itu confidence dari modelnya pada gambar contoh yang dimasukkan sebesar 0,84. Nah, berikutnya ini kami mencoba untuk foto yang tidak ada kacamatanya. Nah, di situ hasilnya tidak
Di situ dia tidak menampilkan hasil dari confidence score-nya karena tidak ada deteksi kacamatanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kalisa. Selanjutnya saya akan mempresentasikan live video demo bagaimana cara penggunaan pendeteksi kacamata atau tidak ini. Ini bisa dilihat sudah ada kacamata di dalam layar, maka model langsung di dalam kotak ada tulisan glasses karena objek memakai kacamata. Saat objek melepaskan kacamata, glasses hilang. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan. Bila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.